Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari mini riset, rekayasa ide, dan proyek yang telah kami lakukan. Jadi kami beranggotakan dari Piska Agus Widargulo, Donatius Prasmaruli, Paridawati Manalu, Sri Arpinasari, dan saya sendiri Jaina. Dari permasalahan yang terdapat pada RPS, kami mengambil sebuah judul dari mini riset kami, yaitu Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam atau Daerah Perkebunan, Pertanian, dan Pertambangan di Daerah Takengon, Aceh Tengah. Di sini kami akan menjelaskan beberapa kajian. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Latar belakang. Sumber daya alam adalah sesuatu yang memiliki nilai guna, atau sumber daya alam secara keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Hankar Dadeka menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, atmosfer, dan litosfer, yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia itu sendiri. Semua bagian lingkungan kita seperti biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, dan sungai adalah sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA memiliki peranan penting dalam pemenuhan kehidupan manusia. Secara yuridis, pengertian sumber daya alam termuat dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati, yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Semua bagian lingkungan alam kita adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di bumi merupakan sumber daya esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilang atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan mendasar sehubungnya dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana cara kita mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Berbagai hasil temuan melalui riset dan juga mencari sumber dari data-data internet, kami menyimpulkan sebuah permasalahan, yaitu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam itu sendiri. Yang kedua, apa manfaat sumber daya alam itu bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, apa saja sumber daya alam yang terdapat di daerah Aceh Tengah Takengon. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan sumber daya perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang ada di daerah Aceh Tengah Takengon. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sumber daya alam di daerah Aceh Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat dari sumber daya alam di Aceh Tengah. Yang ketiga, mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Aceh Tengah. Yang keempat, mengetahui hasil sumber daya alam di daerah Aceh Tengah. Yang kelima, menambah wawasan mengenai sumber daya alam di Aceh Tengah. Manfaat bagi penulis, kritik yang disampaikan dapat menjadi referensi dan pertimbangan dalam menulis karya-karya yang lainnya. Metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang kami lakukan yaitu bersifat deskriptif, kualitatif, kuantitatif, atau penelitian terapat. Di dalamnya mencakup penelitian survei, di mana penelitian ini dengan mendekatkan kualitatif, dan penelitian ini yaitu penelitian non-matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan. Lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Aceh Tengah. Waktu penelitian dilakukan pada hari Jumat 13 Mei 2022 pukul 13 sampai 16. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian kami itu yaitu observasi dan dokumentasi. Pun peta wilayah Aceh dapat kita lihat gambarnya seperti yang di samping ini. 148
dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undangnya Nomor 7 Tahun 1956. Wilayahnya meliputi 3 kewedanaan. Yang pertama, kewedanaan Takengon, Gayo Luos, dan Tanah Alas. Sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, akhirnya tahun 1974 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974. Kemudian, pada 7 Januari 2004, Kabupaten Aceh Tengah kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah beribu kota di Takengon. Sementara, Kabupaten Benar Meriah beribu kota Simpang 3 Redelong. Yang berikutnya, kehutanan dan perkebunan di Aceh Tengah. Aceh Tengah yang dikenal dengan sebutan Negeri Antara memang memiliki kekayaan yang melimpah. Luas wilayahnya 58,57% merupakan kawasan lindung dan sisanya 41,43% menjadi kawasan budidaya. Topografi yang bergunung-gunung dan tanah yang subur memberi keuntungan bagi usaha pertanian. Kabupaten ini memang masih menggantungkan ekonominya dari pertanian. Kontribusinya mencapai 839,91 miliar sebesar 32,05%-nya atau senilai 350,95 miliar rupiah disumbang dari perkebunan. Kopi menjadi andalan utamanya. Perkebunan kopi mencapai 73,461 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan dan umumnya merupakan perkebunan milik rakyat. Sebanyak 53.902 keluarga petani kopi terlibat di usaha perkebunan ini. Penanaman kopi memang sudah dikenal penduduk sejak zaman Belanda. Bahkan sebagian besar kebun kopi yang ada merupakan peninggalan perkebunan Belanda. Ketinggian Aceh Tengah bervariasi dari 100 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Di beberapa tempat dimungkinkan untuk ditanami tanaman pangan seperti padi, palawijaya, dan hortikultura. Namun, hampir 79,64% lahan di daerah ini berada pada kemiringan yang hanya cocok untuk usaha perkebunan. Selanjutnya yaitu gambar pohon alpukat dari Kabupaten Aceh Tengah. Pada umumnya, masyarakat yang menggunakan kayu kampung tersebut untuk keperluan sendiri dan juga menjual sebagian kayu kampung mereka. Yang menarik lagi adalah ada sebagian masyarakat yang menggunakan kayu-kayu kampung untuk kayu bakar dan ada juga menggunakan untuk kebutuhan lain-lain. Sementara untuk lahan-lahan milik, masyarakat banyak menggunakan lahannya untuk menanam palawija dan menanam padi di lahan pertanian. Sedangkan untuk lahan kebun, mereka menanam kopi. Kopi Gayo memang sudah sangat terkenal hingga mancanegara dan menjadi mata pencaharian utama mayoritas penduduk di daerah ini. Masyarakat dalam tinggi Gayo juga sudah sangat maju dengan berbagai komoditi pertanian dan hasil hutan non-kayu yang mereka budidayakan. Hasil hutan bukan kayu yang banyak dimanfaatkan masyarakat antara lain rotan, kunyit, serai, jahe, lengkuas, temulawak, kencur, bungle, terong Belanda, dan tanaman obat. Selanjutnya yaitu gambar dari kopi, tomat, dan pohon tebu. Jika kita melihat untuk pemanfaatan pendapatan masyarakat dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu tersebut tidak menentu, kecuali pemanfaatan rotan yang rata-rata biasa diperoleh penghasilan 100.000 hingga 500.000 per bulan. Sebagian besar pengembangan hasil hutan bukan kayu di daerah ini dilakukan di lahan bukan milik petani. Selanjutnya yaitu peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Potensi sumber daya hutan, lahan maupun sumber daya alam yang dikandungnya merupakan alat produksi utama bagi masyarakat adat yang mata pencaharian utamanya adalah berladang dan mengekstraksi hasil hutan. Keduanya dilakukan dalam skala kecil, bahkan kadang sangat bersifat subsistem atau hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan hanya sebagian yang sangat kecil yang dipertukarkan dalam
pasar, struktur pemerintahan adat digerakkan dengan sumber daya yang didapatkan dari hasil yang disisihkan dan pengelolaan atas hutan dan sumber dayanya tersebut. Sistem dan mekanisme pembagian hasil diatur dalam hukum adat, termasuk penentuan wilayah hutan mana yang bisa dikelola dan diusahakan. Selanjutnya, pertambangan. Selain dari potensi kebutuhan dan danau, Aceh Tengah juga memiliki potensi pertambangan mineral yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Seperti tambang emas di Alur Badak, juga ada pertambangan emas yang sudah dilakukan eksploitasi oleh perusahaan Es Asia Kanada di Kampung Lumut, Pemukiman Singgah Mata, Kecamatan Linge. Selain yang dieksploitasi, pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan daerah nasional maupun perusahaan internasional, ada pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat, seperti di daerah Kampung Rame, Kecamatan Rusip. Antar Pemukiman Rusip, di mana masyarakat yang berada di daerah ini melakukan penambangan dengan menggunakan kuali, dan penambangan tersebut bukan mata pencaharian utama mereka. Masyarakat kami melakukan penambangan pada hari tertentu saja, seperti ketika setelah selesai bekerja di kebun atau ladang pada saat mereka lagi mandi di sungai. Dapat kita lihat gambar di atas merupakan salah satu pertambangan yang ada di daerah Aceh Tengah. Kemudian peluang dan tantangan masyarakat dalam pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu industri yang tidak berkelanjutan karena tergantung pada sumber daya yang tidak terbarukan. Jika kemudian kelompok pro pertambangan begitu yakin bahwa industri tambang mineral di Aceh akan membawa kemakmuran, bagaimana dengan dampak lingkungan yang akan diwariskan industri pertambangan, terutama setelah beroperasi? Justru akan lebih memiskinkan masyarakat di sekitar area pertambangan. Pengelolaan lingkungan hidup dalam operasi pertambangan seharusnya meliputi keseluruhan fase kegiatan pertambangan tersebut, mulai dari fase eksplorasi, fase produksi, hingga pasca penutupan tambang. Jika kita melihat bahwa banyak segi negatif yang akan ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan, baik dari segi sosial dan maupun dampak kerusakan lingkungan, setiap industri pertambangan pada pasca operasi akan meninggalkan banyak warisan yang memiliki potensi bahaya dalam jangka panjang. Kesimpulan. Dari hasil mini riset yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa Aceh Tengah dikenal pula dengan sebutan negeri antara, memang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Luas wilayahnya mencapai 58,57% merupakan kawasan lindung dan sisanya 41,43% menjadi kawasan budidaya. Topografi yang bergunung-gunung dan tanah yang subur memberi keuntungan bagi usaha pertanian. Kabupaten ini memang menguntungkan ekonominya dari pertanian. Kontribusinya mencapai 83,91 miliar sebesar 32,5% dan senilai 350,95 miliar disumbang dari perkebunan. Kemudian gambar proyek dari hasil mini riset yang telah kami lakukan dapat dilihat di atas bahwa sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau berhubungan dengan makhluk hidup yang terdiri dari hewan dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus yang terdiri dari air, tanah, angin, dan hasil tambang. Manfaat pengembangannya yaitu pertama sumber energi dan bahan bakar, kemudian pembangkit listrik, kebutuhan manusia, menjaga keseimbangan alam, dan sebagai cadangan devisa negara. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami